Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvia Maharani dengan NIM 2303583. Di sini saya akan membahas tentang landasan yuridis pendidikan atau landasan hukum pendidikan. Sebelumnya, apa sih landasan yuridis pendidikan itu? Nah, pengertian landasan yuridis pendidikan yaitu adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia terdiri dari dua, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yuridis pendidikan mengacu pada Undang-Undang 1945 dan berfokus pada Undang-Undang Sisdiknas, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan instruksi menteri. Landasan yuridis bukan hanya menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga dijadikan alat untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan. Landasan yuridis pendidikan itu sangat penting karena pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak Undang-Undang Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, cita-cita dalam pendidikan itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Alenia keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan nasional. Apa sih pendidikan itu sendiri? Gitu. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional ini tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Lanjut juga ada sistem pendidikan nasional yang terkandung pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada fungsi, tujuan, strategi, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa fungsi pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut, ada tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, terus strategi pendidikan nasional, rencana dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu juga ada prinsip penyelenggaraan pendidikan terdapat pada pasal 4 ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Terus yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya ada hak warga negara. Nah, ini terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, ada pendidikan khusus dan layanan khusus pada pasal 5 ayat 1 sampai 2 tahun 2003. Yang pertama yaitu pendidikan khusus merupakan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Lalu ada wajib belajar. Nah, tercantum pada pasal 34 ayat 1 sampai 3 nomor 20 tahun 2003. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintah dan pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Lanjut juga ada jalur jenjang dan jenis jenjang pendidikan. Nah, pada jalur pendidikan terdapat pada pasal 13 ayat 1 sampai 2, yaitu yang pertama, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, informal yang dapat saling melengkapi dengan memperkaya. Terus yang kedua, pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Terus selanjutnya ada jenjang pendidikan. Pada pasal 14 nomor 20 tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, lanjut ada jenis pendidikan. Pada pasal 15 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Ada kurikulum, hak peserta didik, kewajiban peserta didik, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pada kurikulum 1 pasal 36 ayat 1 sampai 3, yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik. Ketiga, kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Terus pada kurikulum yang kedua terdapat pada pasal 37 ayat 1 sampai 2 yang pertama yaitu kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, terus yang ketiga bahasa, keempat matematika, terus kelima ilmu pengetahuan alam, keenam ilmu pengetahuan sosial, ketujuh
seni dan budaya. Ke-8, pendidikan jasmani dan olahraga. Ke-9, keterampilan, kejuruan, dan muatan lokal. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi. Wajib memuat pertama, pendidikan agama. Kedua, pendidikan kewarganegaraan. Dan ketiga, bahasa. Selanjutnya, ada hak peserta didik pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ketiga, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Terus yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada kewajiban peserta didik. Nah, pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap peserta didik berkewajiban yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan dan proses keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus juga ada pendidik dan tenaga kependidikan pada pasal 1 ayat 5-6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya juga ada peran serta masyarakat dalam pendidikan serta komite sekolah atau madrasah. Peran serta masyarakat yang pertama yaitu pasal 54 ayat 1 itu berbunyi, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Terus ada peran masyarakat. Nah, pada pasal 55 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang pertama, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Kedua, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang terakhir, adanya komite sekolah. Nah, terdapat pada pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Komite sekolah madrasah yaitu sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan arahan dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat kesatuan pendidikan. Nah, kesimpulannya, landasan yuridis adalah dasar hukum atau prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai pijakan untuk mengambil keputusan atau tindakan hukum. Kesimpulannya, landasan yuridis adalah fondasi yang sangat penting dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dan konsekuensi dalam penegakan hukum. Melalui landasan yuridis, pendidikan dapat diputuskan dan diawasi dengan undang-undang pendidikan yang berlaku dengan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.